Oke, selamat pagi Pak David. Jadi gini, kami itu nanti, ini saya sendiri yang Zoom, tapi nanti Ya. record ini dilihat oleh direktur kami. Jadi kami ingin mencari itu ya, tadi kemarin yang udah saya sampaikan sistem absensi. Ah, Nah, tapi kalau untuk ya. payroll gajinya nggak, belum ada ya Pak ya? Iya Ibu, belum support Ibu. Oh, oke. Ya udah. Sekarang mungkin dari sisi sistem absensinya aja ya Pak, gimana fiturnya, kemudian mesinnya, terus cara absennya apa saja, kemudian itu apa Oke, laporannya sih siap. yang ingin kami tahu. Oke, siap Ibu. Bentar, ini saya coba buka Oke. aplikasinya dulu. Pak, kemarin Hmm, kalau tambah aplikasi ponsel nih, kan kalau yang paketan itu 10 orang ya, sudah dapat aplikasi di ponsel ya Pak ya? belum Ibu. Oh, belum. Jadi nanti sebentar. Belum. Jadi sebentar, ini saya coba saya Oh, apa share ininya ya. oke. Hmm, ininya muncul Bu ya di layarnya yang saya share. Masih loading? Belum. Oh, Bentar. masih loading. Oke. Masih loading. Masih loading atau sudah ready Bu? Masih, Pak. Masih loading. Nah, ini sudah, Pak. Sudah Nah, kelihatan. oke siap. Sebelumnya, bentar. Ini untuk bentar. Tutupan. Bentar. Menambah. Nah, terus saya coba tambah ini ya. Sebentar gitu. Untuk produknya terlebih dahulu aja Bu ya. Iya, betul, Pak. Silakan. Nah, Gimana Bapaknya enaknya kalau gimana? untuk produknya kita ada yang ini Bu, apa eh, mesin yang bisa menggunakan sidik jari, lalu bisa menggunakan wajah dan juga telapak tangan. Untuk contohnya tampilan aplikasinya. Nah, ini ada tipe Revo WFV 208 BNC tadi. Nah, ini coba saya untuk tampilkan. Kalau mungkin gini, Pak. Kemarin kan sudah ngobrol mesin yang model ini apa ya? W202 BNC. Oh, siap. Berarti Hmm, mesin yang sidik jari ya. Sebenarnya Jadi gini untuk sih, mesin Pak. yang Hmm. gimana Ibu? Ya, sebenarnya gini, kami itu betul-betul inginnya itu dari handphone karena Hmm. apa ya? Ya mungkin kalau misalkan memang bisa mesin dan handphone juga nggak apa-apa gitu. Oke, siap. Jadi saya coba jelaskan dulu untuk Oke, tipe mesinnya yang kemarin Ibu tanyakan itu kan Revo yang W202 BNC ya. iya. Jadi untuk koneksi mesin ini itu Ibu bisa menggunakan WiFi. Jadi tidak perlu untuk tarik kabelan lagi Bu ya untuk koneksi Oke. internetnya. Nah,
Nanti untuk kapasitasnya sendiri itu ada 6.000 karyawan, record datanya ada 200.000. Oke. Nah, tadi kan selain dia support WiFi, ini bisa support kabelan kalau misalkan diperlukan nanti. Oke. Nah, untuk penarikan data secara manualnya itu bisa menggunakan flash disk atau kabel USB. Oke. Nah, ini untuk produknya sendiri, ini biasanya dipasangkan di kantor. Jadi ketika karyawan yang datang ke kantor, berarti dia absensinya menggunakan ponsel mesin absensi. Nah, akan tetapi kita juga ada aplikasi mobilnya, yaitu eh, aplikasi yang diinstal di ponsel atau di Android lebihnya. Nah, untuk biayanya sendiri sebelum kita masuk ke aplikasi ponsel, ini ada kuotanya, Ibu. Jadi setiap kuota ini nanti ketika kita tambahkan, dia akan berubah harganya. Dan ini harganya itu per tahun. Nah, ini kalau misalkan jumlah penggunaan ponsel itu kurang lebih harganya itu 87.500 per tahun untuk per karyawan atau per ponsel. Pak, maaf, Pak. Dan nanti kalau misalkan Ibu Eh, menggunakan mesin absensi, ini bisa ditambahkan kuotanya. iya. Untuk kuota mesin absensi ini dia biayanya 500.000 per mesin. Jadi kalau misalkan Ibu menggunakan absensi keduanya, baik ponsel ataupun mesin absensi, tinggal dimasukin aja kuotanya. Misalkan Ibu ada 50 karyawan, itu pertama diwajibkan absensi menggunakan mesin absensi. Berarti di sini tambahkan kuotanya. Nah, apakah ada karyawan Ibu yang melakukan mobile atau tidak? Nanti tinggal ditambahkan dari 50 karyawan tersebut. Misalkan hanya Pak, 10 yang eh, bisa melakukan absensi mobile. Pak, kalau misalkan gini dihitungnya spesifik aja per karyawan kami, misalkan 30 orang nih, Pak. Iya, Bisa Ibu. absensi lewat mesin, bisa absensi lewat ponsel juga. Nah, itu kira-kira berapa Pak per tahun? Kalau misalkan dimasukin 30 karyawan, baik menggunakan mesin atau ponsel itu biayanya 3.125 per tahun, Ibu. Oke, Pak. Bentar dicatat dulu, Pak. Oke, 3 juta per tahun. Nah, nanti fitur yang didapat ini, Bu ya. Sebenarnya nanti Ibu tinggal ini aja masuk login ke webnya itu fingerspot.io. Nanti di sini ada menu harga untuk ngeceknya. Oke, oke. Nah, dan yang bisa digunakan itu yang ini fitur absensi. Kan ini kan ada absensi dan penggajian. Nah, ini nggak bisa, belum ready soalnya. Kan ada keterangannya segera hadir. Oke, Pak. Nah, kalau misalkan Ibu nanti yang ini misalkan sudah ready dan harganya pun berbeda, Bu ya. Misalkan ini nanti sudah ready, berarti nanti Ibu ada pengaturan jadwal dari aplikasi fingerspot.io-nya ini. Dan itu nanti schedule-nya hanya bisa non shift, Bu ya. Kalau misalkan ada yang kerja shift itu belum bisa digunakan untuk pembuatan schedule-nya. Jadi untuk pembuatan schedule di fingerspot.io ini dia hanya non shift ataupun fleksibel. Nanti kalau misalkan Ibu ada pengaturan jadwal shift, nanti ada aplikasi yang satu lagi yang bawaan mesinnya Kalau misalkan nih Pak, yang dari aplikasi handphone aja deh kita bicaranya misalnya. Nah, itu berarti tanpa ada mesin. tampilannya nggak ya Pak? Contoh tampilannya. Tampilan apanya Ibu? Aplikasi Tampilan ponselnya. absennya. Iya, betul, dari ponsel. Bentar, saya coba bukakan YouTube dulu Bu ya kalau gitu. Berarti nanti di awal itu ada setting mesin dulu berarti ya. Setting mesin, kemudian install aplikasi gitu ya. Ya tergantung Ibu. Ibu maunya menggunakan mesin atau hanya ponsel saja atau Kalau keduanya. kalau Kalau ponsel saja misalkan gimana Pak? kalau misal aja tadi kan harganya 3.125 ya. Oh, itu Itu nggak tinggal perlu beli dikurangi mesin kuota berarti. mesinnya 500.000 Ibu.
Iya, betul Ibu. Tinggal biaya layanan klotnya saja. Misalkan tadi kan kalau saya tambahkan mesin di sini kan harganya 3.125 ya. Kalau kalau misalkan Ibu tanpa menggunakan mesin, berarti Ibu tanpa membeli mesin dan kuota mesinnya nanti dikosongin aja. Jadi untuk biaya per tahunnya nanti sekian. Oh gitu, oke. Nah, untuk tampilan aplikasi ponselnya. Aplikasi SEO. Berarti kalau misalkan kita semua pakai ponsel nih Pak, tiap hari itu pimpinan kami berarti bisa lihat absensi teman-teman yang lain gitu ya Pak ya? Sama aja sih, Bu. Jadi kalau misalkan tadi di sini ada kuota mesin ya, ketika dia absen di mesin, ya atasan Ibu bisa ngelihat absensi karyawannya. Tapi karyawan Ibu kalau misalkan tidak menggunakan APP ya dia tidak bisa melihat absensinya dia. Enggak. Saya nanya yang di aplikasi sih Pak. Misalkan saya mau pakai aplikasi aja nih, nggak beli mesin sama sekali. Aplikasi di ponsel aja. Nah, berarti kita absensi itu Ya, datanya bisa dilihat, dicek tiap hari kan, tiap saat sama atasan kami atau sama teman kerja kami gitu ya? Atau gimana? iya sama aja Bu. Baik apa menggunakan Ibu menggunakan ponsel atau tidak, walaupun absensinya di mesin juga bisa dilihat nantinya. Oke. Jadi kan kalau misalkan absensinya menggunakan mesin absensi ya, nah nanti kan ini ditambahkan kuotanya, kuota mesin absensinya. Jadi kan mesin absensi ini kan terhubung dengan aplikasi cloud-nya. Kalau jika misalkan mesinnya udah terhubung dengan aplikasi cloud ketika ada yang absen di mesin, itu datanya juga bisa dilihat secara real time, baik itu nanti di ponsel atasan atau di webnya. Sebentar Pak, saya nggak ngerti deh. Tadi kata Bapak bisa aplikasi aja, nggak usah mesin. Itu Iya, gimana ya Pak? betul. Tapi Jadi ini kok gini, masih bahas mesin misalkan, sih Pak? Ah, ya misalkan Ibu kan menggunakan ponsel nih. oke. Kalau misalkan menggunakan ponsel saja, itu pasti bisa dicek dari ponsel atasan ya, atau di web. Oke. Nah, apabila Ibu menggunakan mesin absensi juga, itu juga bisa dicek seperti itu. Oke. Nah, untuk tampilan aplikasinya, bentar. Ini untuk dari awal login soalnya. Nah, ini untuk tampilan aplikasinya, Bu. Jadi di menunya ini yang pertama di sini ada absensiku. Jadi dia hanya bisa melihat data absensi dia sendiri. Pak, maaf, Dan layar di sini YouTube-nya ada boleh menu, diperbesar gak ya Pak? Layar YouTube-nya. oh Maaf. siap. Oke. Nah, ini Bu, ini kan ada menu absensiku, itu untuk melihat data absensi kita. Nah, nah, kalau yang sampingnya ini itu ada absensi karyawan. Berarti kalau misalkan dia nanti disetting sebagai atasan, berarti dia bisa melihat data absensi karyawan yang lain atau bawahannya. Tapi Oke. kalau misalkan dia bukan atasan, ya dia tidak bisa mengecek absensi karyawan yang lain. Oke. Seperti itu. Nah, kalau daftar karyawan ini juga sama nanti di sini. Kalau misalkan dia atasan, ya dia bisa melihat data karyawan bawahannya siapa aja. Karena kan untuk settingan atasan ini ada perbedaan Bu ya. Seperti ada atasan langsung. Kalau Hmm. atasan langsung itu contohnya seperti
misalkan supervisor, kan ada bawahannya operator misalkan. Iya. Berarti kan supervisor ini hanya bisa melihat operator aja, karyawan yang jabatan operator. Nah, misalkan nanti ada settingan HRD. Nah, HRD berarti bisa melihat atasan apa karyawan yang tadi supervisor dan juga operator seperti itu. Oke. Jadi ada perbedaan atasan nanti. Berarti hanya Nah, satu ya Pak ya, yang jadi satu device, satu akun yang bisa melihat data absensi seluruh karyawan gitu ya Pak? sebenarnya di settingnya bisa dua sih, Bu. Minimal Oke, bisa dulu. maksimal dua. Oke, oke. Siap. Nah, nanti kalau di bawah ini untuk absensi itu ada tombol plus ya di sini di Iya, bawahnya ini. Di tengah-tengah ini. Nah, nanti dia akan masuk ke menu ini. Jadi di sini ada scan GPS untuk melakukan absensi. Jadi untuk melakukan absensi nanti di sini ada titik lokasi kita. Biasanya kan kayak simbol merah ya di sini ya untuk apa informasikan lokasi kita. iya, Nah, nanti di sini tinggal melakukan selfie atau foto belakang. Nah, selfie foto belakang ini fungsinya itu untuk memastikan ketika absen itu benar-benar karyawan tersebut. Nah, kalau untuk foto belakang itu biasanya digunakan untuk memastikan letak sekeliling sih, Bu. Jadi kalau misalkan kan lokasinya sudah sesuai nih di jalan A misalkan. Tetapi kan kita nggak tahu dia itu benar di jalan A itu udah di mana, apakah masih di parkiran atau sudah di area gedung seperti itu. oke. Makanya di sini difungsikan untuk foto belakang. Nah, dan juga tadi di sini ada tipe scan. Jadi bisa scan masuk atau mungkin scan pulang atau aktivitas yang lainnya. Jadi ada banyak pilihannya nanti di situ. Dan biasanya juga ketika scan kita ada yang namanya catatan. Jadi untuk menginformasikan lebih detailnya. Misalkan contohnya sales ya, ketika dia absen dikasih catatan ada di PT ini tujuannya apa seperti itu. Jadi ini untuk tampilan ponselnya sih Bu. Tapi gini Pak, oke. Kalau misalkan nanti di awal itu kan berarti kami ada setting jam masuk pulangnya itu bisa ya Pak ya? Disetting untuk semua karyawan. Iya bisa Ibu. Iya bisa. Itu tadi Kemudian kalau kalau untuk setting gimana? jam kerja itu nanti ada aplikasi yang itu tadi. Kan tadi kan kita baru lihat harga ya, belum masuk ke aplikasinya. Jadi sebelum masuk ke aplikasi ponsel ini ada aplikasi webnya untuk pengaturan penambahan data karyawan dan juga pengguna APP-nya. Mungkin sampai sini masih ada pertanyaan Ibu sebelum saya lanjut ke APP-nya, apa ke aplikasi webnya. Oke, berarti ini aplikasinya itu kan kayak misalkan saya butuhnya hanya aplikasi saja ya Pak ya. Ini nggak bahas mesin. Nah, berarti 2.625.000 Ya, per tahun itu sudah all fitur di aplikasi handphone gitu untuk absensi. Berarti ya per tahun. iya betul Ibu. Oke, oke. Tadi Ya. kan Hmm, fitur yang didapatkan ya, kan ada kelihatan ketika di sini kan. Absensi via scan oke GPS. Pak. Oke. Lalu lalu jam kerja karyawan mendukung non shift atau fleksibel. Lalu nanti juga ada pengajuan izin atau cuti seperti itu. Oke Pak. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Nah, nanti ketika Ibu sudah menentukan kuotanya ya di sini, kan pertama kan tentukan kuotanya. Nanti kan Ibu ketika coba gratis diminta untuk membuat akun seperti data perusahaan, email yang akan digunakan untuk login. Jadi contohnya nanti ketika Ibu pengen login ke aplikasi super adminnya ya istilahnya ya. Nanti coba saya keluarkan dulu. Nah, nanti tampilannya itu seperti ini. Jadi untuk login menggunakan email dan juga password.
Kalau misalkan Ibu sudah punya akunnya, berarti nanti di sini ada menu login atau masuk. Nah, nanti tampilannya seperti yang tadi. Nah, Kalau harga 2.625.000 itu kan untuk aplikasi ponsel aja. Itu sudah include termasuk bisa akses ke website gak, Pak? Website ini yang Bapak tunjukin. ya ini malah utamanya sih Bu sebelum ke ponsel. Oh, oke. Jadi Jadi Ibu sudah include ya, Pak? walaupun nggak ada kuota ponsel tadi ya di sini pasti udah bisa masuk. Oh, oke. Karena di aplikasi ini nanti untuk atur koneksi mesin misalkan Bu kalau pakai mesin dan juga untuk penambahan data karyawan. Oke. Jadi settingan awal itu malah di sini sebelum tadi ke aplikasi ponsel. Oke. Nah, jadi nanti untuk tampilannya seperti ini, Bu. Jadi ada user guide-nya ya. Di sini ada diminta untuk melengkapi struktur organisasi. Ketika nanti Ibu klik di sini, jadi ada langkah-langkahnya. Masuknya nanti kemana? Yaitu ada di organisasi, lalu struktur organisasi. Kalau jabatan fungsional ini biasanya digunakan untuk karyawan magang sih, Bu. Jadi kan Ibu perusahaan menerima karyawan magang ya. Nanti dibuatkan jabatan sementara seperti itu. Oke, Pak. Nah, nanti kalau misalkan struktur organisasi sudah dibuat, kan di sini ada perintah tambah kantor. Jadi kalau misalkan Ibu ada banyak set, ditambahkan aja set kantornya Ibu. Itu ada berapa. Oke. Nah, lalu ada tambah karyawan. Nanti untuk menambahkan karyawannya sebanyak tadi misalkan 30. Seperti itu kan. Nah, untuk tambah mesin dan registrasi jari ini dilewatin aja. Karena kan Ibu tidak menggunakan mesin absensi. Oke. Nah, Ibu langsung pindah ke menu pengaktifan pengguna aplikasi ponselnya tadi. Nah, makanya itu ada di menu sini. Makanya tadi eh, menu daftar karyawan ini jumlahnya nanti tidak akan sama dengan pengguna ponsel. Misalkan contohnya kan tadi, kalau misalkan Ibu menggunakan mesin absen, karyawan Ibu ada 50, tapi yang menggunakan ponsel hanya 10. Berarti nanti perbandingannya ada di sini. Jadi dari 50 karyawan itu nanti dipilih siapa yang nanti bisa menggunakan aplikasi ponselnya. Nah, nanti setelah Ibu penambahan Pak, apa maaf. Bentar, Pak. ya, Tadi yang dipilih dipilih untuk 10 10 apa tadi? 10 aplikasi. Itu ya, maksudnya gimana, Pak? ya, contohnya kan tadi, misalkan Ibu eh, ada pembelian mesin absensi dan ketika absen di kantor menggunakan mesin absensi kan. Oh, itu kalau pakai mesin. Ya, kan misalkan Oke. contohnya total karyawan Ibu kan ada 50. Nah, dari 50 itu Ibu hanya mengizinkan yang absensi di ponsel itu hanya 10. Oke, Pak. Jadi nanti untuk mengatur 10 karyawan yang menggunakan ponsel itu ada di menu ini, pengguna APP ini. Oke, Yang Pak. di sini ada di langkah ke-6. Ya. Nah, setelah itu nanti tinggal kita bisa atur ketika dia absensi di ponsel itu seperti apa. Karena kan pengaturan defaultnya itu biasanya ini Bu, dia otomatis ke approval absensi GPS-nya. Kalau misalkan itu diaktifkan, nanti bisa merugikan perusahaan Ibu. Karena apa? Karena kan dia bisa absen di rumah. Jadi dia misalkan Ibu masuk jam 8. Nah, dia setengah 8 udah absen di rumah dan nanti nyampe kantornya itu jam 9 misalkan. Kan berarti kan merugikan perusahaannya. Nah, Nah, itu itu cek nanti kita bisa ya, jadi itu kita bisa atur ini ketika absen spotnya itu ya. butuh approval. Betul, Ibu. Jadi nanti tim HRD atau atasan itu cek absensinya ini posisinya ada di mana. Misalkan contohnya ini saya tambahkan dulu. Seperti ini.
Jangan di sininya nggak ada kuota pengguna APP. Pengguna hmm, view Korean Syndication. Hmm, 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 kuotanya penuh. Jadi nanti di sini ada pengaturannya lagi sih, Bu. Untuk ketika absen GPS itu seperti apa? Apakah wajib melampirkan foto depan dan belakang? Nanti juga ada pengaturannya nanti di sini. Cuma ini saya coba tambahkan pengguna PP-nya kuotanya penuh kayaknya. Tapi nanti Nah, ada GPS ya, ada koordinatnya ya. Berarti kalau absen. iya betul Ibu. Ada titik lokasinya kan nanti. Yang penting itu aja sih sebetulnya. Nah, barulah nanti kita aturkan jadwalnya nanti di sini. Nah, Oke. untuk jadwal tadi kan itu Bu ya, dia tidak bisa non shift ya. Apa yang shift ya, hanya bisa shift atau fleksibel. Nah, jadi ada dua pilihan nanti. Kalau misalkan fleksibel, ya berarti dia bisa absen kapanpun. Yang penting biasanya durasi kerjanya memenuhi 9 jam kerja atau 8 jam kerja seperti itu. Itu kalau untuk Oke. jadwal fleksibel. Kalau yang non shift berarti kita tentukan jam masuk, jam pulangnya. Kalau misalkan dia absen melebihi jam masuk, berarti otomatis dia akan terhitung terlambat. Seperti itu. Nah, nanti juga Kalau di sini ada misalnya Pak, pengaturan. ah, Iya, gimana Ibu? kalau misalnya Pak karyawan kami kan suka ada yang keluar kota ya Pak ya. Nah itu berarti Iya, nanti settingnya koordinatnya gimana Pak? ya nanti kalau misalkan luar kota Bu ya, nanti kan absensinya itu bisa menggunakan ponsel. Jadi tetap dia kalau misalkan kerjanya diatur yang non shift, nanti tetap sebelum jam masuk dia sudah absen. Nanti kan dari pihak HRD kan cross check ya. Kalau dia ketika absen di ponsel itu kan ada titik lokasi, kan ada catatan juga nanti. Oke Pak. Jadi kalau misalkan HRD dia benar-benar diizinkan keluar kota, ketahuan keluar kota kan tinggal di approval, jadi absensinya bisa diterima. Kalau misalkan tadi dia kalau misalkan absen di kantor terlambat nih, saya absen dari jalan atau dari rumah, nah itu kan HRD bisa tolak. Jadi dianggapnya dia belum melakukan absensi. Oke oke paham. Bisa Seperti itu. dicek ya Pak ya koordinatnya gitu ya Pak dari selfie juga foto Iya, gitu. betul Ibu. Oke Bisa oke Ibu. oke. Nah, kalau untuk jam kerjanya Ibu non shift berarti ya? Iya kami hanya biasa masuk 8.30 pulang 17.30 gitu. Oke, kalau gitu. Berarti kalau untuk eh, jam kerja yang Ibu miliki di perusahaan Ibu, saya merasa cukup untuk menerangkan yang aplikasi ini aja sih, Bu. Soalnya kalau aplikasi satunya itu biasanya Gimana kita Pak? atur untuk jadwal. Ya, Gimana maaf Pak boleh jadi diulang? kalau Maaf. jadi kalau misalkan jam kerja Ibu non shift, untuk aplikasi cloud-nya ini itu sudah bisa cover kebutuhan Ibu. Oke. Nah, karena kan tadi saya ingin menerangkan juga untuk jam kerja shift itu ada di aplikasi bawaan mesinnya, mesin absensinya. Oke. Jadi kalau misalkan di sini sudah bisa mengcover kebutuhan Ibu, ya saya tidak menerangkan di aplikasi satu lagi. Seperti itu. Oke Pak. Berarti nanti kalau Mungkin ada misalkan misalkan kami berlangganan nih 1 tahun untuk aplikasi ponsel aja nih Pak iya, untuk 30 karyawan. iya, Itu ada iya Ibu. panduannya kan nanti atau ada trainingnya gitu? Mungkin. Iya, kalau training dia di ini Bu ya. Kalau misalkan saya training by Zoom atau datang ke kantor Ibu, itu kan ada biaya jasanya. Oke. Nah, Nah kalau itu misalkan hmm, Ibu mau coba-coba dulu, di sini kan sudah ada user guide-nya ya kan.
Oke. Contohnya ini, misalkan Ibu pengen melengkapi struktur organisasi, kan Ibu klik di sini. Di sini ada langkahnya. Silakan melengkapi struktur organisasi. Nah, langkah pertama masuk menu organisasi, kemudian pilih struktur organisasi, segala macam, ya kan? Nah, tinggal Ibu lakukan aja di sini. Nah, nanti di bawahnya ini itu ada selalu tanda tanya. Ketika Ibu klik, nanti di sini ada video tutorialnya. Oke, oke. Jadi udah lengkap kalau misalkan Ibu mau coba secara mandiri terlebih dahulu. Nah, nanti mungkin kalau sudah mentok ingin panggil teknisi seperti itu. Berarti nanti setting dulu input data-data di internet di website ini, kemudian nanti Iya, betul Ibu. untuk aplikasinya nanti login itu ada scan barcode ya. Tadi saya coba download. Iya, betul Ibu. Nanti scan barcode-nya itu dari ini daftar kantor. Kalau misalkan Ibu tadi lihat video yang tadi, karena kan tadi saya Hmm. skip ya. Kalau ini sebenarnya videonya dari awal sih, Bu. Kan dari install, ya kan. Nanti Oh, setelah oke. install dia ada scan barcode sama sih. Karena tadi saya skip aja. Kalau untuk scan barcode itu dari sini nanti. Kan eh, pilih lokasi karyawan tersebut ya. Nanti di sini ada kode QR-nya. Oh, oke. Jadi dapat ya per karyawan untuk masing-masing handphone. Iya, betul Ibu. Kalau misalkan dia di set yang sama, kode QR-nya cukup satu sih, Bu. Oh, oke. Misalkan gini, saya sama Ibu ada di PT Biometrik Center Teknologi. Jadi saya nanti scan barcode-nya pakai barcode yang sama. Oke, oke. Nah, Untuk kalau aktivasi misalkan, aplikasinya ya. iya betul Ibu. Kalau misalkan Ibu ada di PT Biometrik Center Teknologi, saya ada di Harko 1. Berarti nanti saya pakai barcode-nya yang dari Harko 1. Oke, oke, Seperti itu. Pak. Mungkin nanti boleh dibuatkan itunya, Pak, quotation-nya. Penawaran. Siap. Kemudian itu berlaku berapa periode apa ya? Untuk yang quotation gitu. Kalau caption biasanya ini sih Bu, 1 tahun kalau tidak ada perubahan harga ya. Oh, oke. Berarti mungkin quotation-nya yang aplikasi ponsel aja, Pak ya, untuk Oke, 30 orang. iya siap ya Bu. Berarti cukup aplikasi ponsel aja sebanyak 30 Bu ya. Iya, betul. Oke siap ya Bu. Berarti mungkin nanti kalau saya coba-coba lihat apa apa saja data yang harus diinput di website ini aja gitu ya. Iya betul Ibu, tinggal masuk ke websitenya saja. Oke, Kalau oke. misalkan Ibu pengen langsung buat akun tadi di sini, kan Ibu tinggal masukin kuotanya sebanyak 30 ya kan di sini. Coba gratis dulu nih. Nah, Oh, nanti bisa kan Ibu coba-coba ya? tinggal Hmm. bisa Ibu, nanti tinggal Ibu coba gratis saja di sini. Nanti tinggal dimasukin kuotanya 30. Iya, oke, Pak. Nah, nanti tinggal Ibu klik gratis di sini. Nah, nanti di sini tinggal Ibu apa namanya? Lengkapin data perusahaan biasanya. Nah, di sini tinggal lengkapin data perusahaan. Nanti untuk kantor pelayanan pilih yang Mangga 2 Bu ya. Yang ini. Jadi kalau misalkan Ibu ada kendala saya bisa bantu. Pilih yang Mangga 2 Mall. Iya, betul Ibu. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan Ibu ada kendala saya bisa bantu nantinya. Nah, kalau misalkan di sini sudah Ibu lengkapi, nanti kan Ibu tinggal klik coba gratis ya. Nah, Iya. itu akun Ibu sudah bisa digunakan selama 45 hari sebelum jatuh tempo. Oh, oke. Jadi sebelum aktif selama 1 tahun, karena pembayaran ini sebesar ini, itu Ibu bisa gunakan selama 45 hari terlebih dahulu. Oh, oke. Jadi kayak Jadi trial kan dulu ya, Pak ya? betul Ibu. Jadi sebelum Ibu memastikan nih apakah kebutuhannya bisa dipenuhi atau tidak. Kalau misalkan dipenuhi kan tinggal Ibu lakukan perpanjangan selama 1 tahun.
Oke, oke. Berarti kalau hanya seperti ini tidak butuh instalasi, tidak butuh ada teknisi visit ke sini, training nggak perlu ya Pak ya? Nggak perlu sih, Bu. Oke, Lebihnya oke. by Zoom juga nggak ada masalah sih kalau untuk aplikasi ini. Karena kan Oke, paling untuk settingannya kan kita bisa langsung buka web, login dengan email dan password Ibu ya. Misalkan oke, Ibu kesulitan nih untuk pembuatan jadwal kerja, nanti Ibu info aja email dan password untuk login, nanti kita bantu buatkan. oke. Itu berarti bantuannya itu langsung ke WhatsApp Bapak atau dari menu di internet ya, di website ya? Bisa langsung WA ke saya, Ibu. Oke. Pak, saya mau tanya nih. Kan saya Iya, pernah lihat juga ya Pak ya, sistemnya yang punya yang lain ya Pak ya. Itu dia bisa iya. caranya dibohongin gitu ya Pak ya. Jadi login ke handphone temen Oh, kerjanya. Heeh. iya. Kemudian absen dari handphone temennya yang ada di kantor gitu. Nah, itu gimana ya Pak? Mungkin di sini apakah ada kayak Iya, gitu kemungkinan siap. gitu? Kalau di aplikasi kami, Bu ya, pertama bentar, ini saya coba login ke akunnya ini, ada nggak ya? Ini sih nggak ada. Coba. Jadi gini, Bu, yang pertama, ketika karyawan tersebut ingin melakukan absen, ternyata di handphonenya ada fake GPS. Kalau pakai fake GPS kan titik lokasinya bisa diubah-ubah, Bu ya. Iya. Nah, itu nanti aplikasinya akan ketolak. Jadi nggak bisa untuk melakukan absensi atau dibuka aplikasinya. Itu yang pertama. Nah, kalau misalkan karyawannya login ke ponsel karyawan yang lain, itu tidak bisa, Ibu. Karena apa? Karena dia ngebaca email ponsel. Jadi kalau misalkan ada Oh, oke. karyawan yang ingin mengganti ponselnya, itu harus persetujuan admin yang login webnya ini. Oke. Jadi nanti di sini ada istilahnya perintah untuk ganti ponsel. Kalau misalkan dia ganti ponsel secara diam-diam, ya dia nggak bisa login nanti. Karena sudah terinput di ponsel sebelumnya. Jadi spesifik emailnya ya Pak ya? Betul, Ibu. Oh, oke. Nanti coba saya carikan yang ini ya, apa contoh hasil second GPS-nya yang di web ya. Nanti kan Oh iya, di situ boleh ada Pak. informasi ponsel yang digunakan. Soalnya kalau yang Oke, di sini oke. kan nggak ada nih. Nanti Iya, saya kirim betul, ke betul. WA menyusul ya. Boleh Pak, boleh. Ya. Jadi Kalau kalau untuk, untuk iya gimana Pak? apa ketakutan Ibu yang tadi itu sudah Aman ya Pak ya? terjawab Bu ya. Kalau itu tidak bisa. Kemudian Pak, kalau misalkan di aplikasi ini kayak pengajuan cuti, izin itu gimana ya Pak ya? Ya, yang pertama ini kita atur izin cutinya Bu. Nanti di sini lebih detailnya ada apa izin ini bisa diajukan sama karyawan yang mana. Misalkan cuti pribadi. Kalau cuti pribadi itu kan otomatis bisa diajukan karyawan yang sudah 1 tahun bekerja di perusahaan tersebut kan. Nanti ada pengaturannya di sini. Ketika kita ubah di sini ada pengaturannya. Kuota izinnya dalam 1 bulan itu bisa diajukan berapa kali dan masa kerjanya berapa bulan. Oh, oke. Terus nanti kemudian di approval ya sama Ya betul, atasan nanti lanjut. tinggal di sini ada pengaturan persetujuannya. Oke. Jadi izin tersebut nanti siapa yang bisa approval. Nah ini kan contohnya nih. Nanti tingkat 1 ada sekitar 5 tingkatan sih Bu, sesuai kebutuhan aja nanti Tapi nanti disediakan. pengaturan persetujuan pengaturan yang menyeluruh ini bisa akun siapa Pak? Dua akun tadi ya, dua akun khusus tadi ya? Bisa Ibu. Jadi di sini kan Ibu bisa buat eh, sendiri. Baik mau Ibu Oh, pengennya 1 tingkat atau 2 tingkat nggak ada masalah. oke, oke. Nah, jadi kan misalkan 1 tingkat. 1 tingkat ini nanti siapa yang approval? Kalau HRD biasanya kita setting sebagai atasan kantor. Oke.
Kalau atasan langsung ini biasanya kayak supervisor tadi contohnya. Oke. Kemudian Pak, berarti teman-teman kami nanti settingnya dari kalau mau mengajukan cuti izin gitu ya Pak ya, itu berarti dari handphone atau dari website ini ya Pak? Iya, dari ponsel Ibu. Jadi Oh, ponsel tadi juga kan bisa ya? bisa. Emang kalau untuk pengajuan izin itu wajib dari ponsel, Bu, nggak bisa dari website. Oh, oke. Tapi tadi Nah, contohnya jadi bisa ya Pak ya? contohnya nih. Nah, di sini Bu, ini kan ada menu ajukan izin nih. Tadi kan yang atas ini scan GPS. Oh iya. Dan di sini ada ajukan izin. Jadi karyawan tersebut yang akan input, lalu setelah input dia akan lari ke pihak yang di setting sebagai approvalnya. Oke Dan Pak. di sini. Jadi setelah dia izin, dia akan lari ke karyawan yang disetting sebagai atasan kantor atau HRD. Seperti itu. Oke, Dan oke. nanti juga kita bisa lihat catatannya itu dari sini. Dari laporan, laporan pengajuan. Nah, kalau Laporannya untuk ini berarti laporan, per bulan ya Pak ya? kalau laporan ini tinggal pilih tanggal ini aja Bu, pengajuannya. Jadi bebas ada pilih tanggal Pak. Oh, oke. Nah, nanti kan di sini ada nama yang melakukan izin kan dan tanggal izin. Nanti kan ada Oke. statusnya. Nanti lebih detailnya itu kayak ada misalkan di tingkat pertama itu ditolak. Nah, yang nolak itu nanti siapa kelihatan di situ. Dan Oh, alasan oke. ditolak siapa. Kalau misalkan disetujui juga akan kelihatan. Oh ini sudah disetujui sama atasan tersebut. Dan alasan disetujui seperti apa nanti juga kelihatan. Pak, maaf satu lagi boleh lihat itu gak ya? Misalkan lihat absensi per bulannya ada rekapitulasi nggak ya? Atau laporannya gitu misalnya. Untuk semua karyawan. Oh, Hmm. kalau untuk laporan, bentar di sini di menu laporan. Cuma untuk laporannya nggak ada scan in, scan outnya Bu ya. Hanya keterangan hadir, alfa, atau izin biasanya. Oh, Cuma oke. perbedaannya nanti ketika dia hadir, tapi warnanya kuning, itu bisa jadi karyawan tersebut absensinya terlambat atau pulang lebih awal. Oh, oke. Di luar dari jam yang ditentukan Jadi ya, yang di aplikasi ya. betul Ibu. Nah, nanti dia langsung berubah apa hasil laporannya ke Excel seperti ini. Cuma keterangannya nanti bukan scan in dan scan out-nya, hanya keterangan hadir, alfa, izin segala macam. Oh gitu ya, oke. Nggak ada keterangan koordinatnya ya, Pak ya. Misalkan dari GPS-nya gitu ya. Kalau itu data scan Bu, bukan laporan. Kalau data scan-nya nanti kelihatan. Oh, Jadi kan oke. ada yang di spot itu ada data laporan kehadiran, ada scan GPS. Bentar. Oke. Ini saya coba lanjutkan lagi loading di Excel-nya. Oh, berarti Excel-nya itu di-download dari websitenya ya, Pak ya? Betul Ibu. Bentar. Nah, tadi kan yang saya download kan di laporan kehadiran Bu ya. Iya. Nah, kalau misalkan Ibu pengen lihat secara detail ketika absen GPS itu tampilan seperti lokasinya nanti ada di sini. Di sini tinggal Ibu klik tampilkan. Iya. Nanti di sini ada ketika Ibu ekspor ke Excel ini, Mhm. itu nanti Ibu bisa lihat apa ada link lokasi, ada link foto juga. Ketika absen itu kan dia melakukan foto segala macam kan. Nanti bisa di-download di Excel di sini. Jadi Oh, ada oke. dua menu yang berbeda. Kali ini kan untuk lihat scan-nya, jadi rincian per scan-nya ya. Oh, oke. Beda menu, berarti hanya beda menu ya. Iya betul Bu. Kalau ini untuk laporan rekapannya seperti itu. Nah ini coba saya tampilkan hasil download Excel-nya. Bentar.
Nah, untuk tampilan Excelnya seperti ini, Bu. Jadi Oh, tadi kan karena saya download hanya tanggal 8, Bu ya. iya. Ya karena apa akun demo kita kan nggak ada schedule-nya dan tidak ada absennya, maka di sini keterangannya alpha. Nah, kalau misalkan dia hadir, berarti nanti di sini ada berubah ke tulisan H. Kalau misalkan dia putih, berarti dia normal, nggak ada terlambat atau pulang cepat. Kalau Oh, kuning, oke. berarti nanti dia ada pelanggarannya, seperti itu. Dan Oke. nanti di sini ada rekapitulasinya, kehadirannya itu berapa dan totalnya berapa. Oke. Kalau Excel yang GPS juga bisa di-download kan ya? Buat laporannya. Bisa, Ibu, Iya ya. bisa. Kalau laporan ini dia ini ketika sudah ada scan in dan scan out-nya. Jadi bukan rincian scan GPS-nya. Jadi lebih ke Iya ya. laporan kalau yang ini. Oke, Pak. Nah, jadi seperti itu dan nanti dipisahkan berdasarkan kantor ya. Oke. Kalau misalkan Ibu banyak kantor nanti dia terpisah seperti itu. Jadi Oke, di Pak. sini ada nomor NIK karyawan dan PIN karyawan, jabatan, kantornya, ini keterangan itu nih, periode absensinya. Nah, nanti di sini. Dan nanti kan di sini ada indisipliner ya, seperti total pelambatnya seperti itu dan durasinya dalam 1 bulan biasanya. Oh, dalam 1 bulan. Iya. Nah, nanti kalau misalkan Ibu pengen lihat lebih rinci, biasanya ada di sini nih, ada di set kedua. Hmm. Jadi pelanggarannya apa? Seperti itu. Kalau untuk Oke. keterangan N dan kode-kode ini, bentar saya lihat dulu. Sepertinya sih ada di itunya. Pengaturan laporan. Bapak nanti di penawarannya boleh dirincikan ya, Pak ya. Misalkan aplikasi untuk berapa karyawan. Jadi dirincikan gitu. Iya, Ya, yang didapat siap. apa saja. Oke, siap Ibu. Hmm, hmm, kalau untuk keterangannya biasanya ini sih Bu. Kalau A kan pas sudah pasti alpha. Kalau S ini kayaknya setengah hari ini. Oh, bukan itu ya, bukan. Oh, oke, oke. Jadi dia masuk setengah hari, seperti izin setengah hari kan gitu. Kalau LN itu apa? CP, SD, CN. eh Bentar, LN ya. Saya coba cari dulu. Itu ke tadi dia masuk ke kolom ketidakhadiran. Kalau LN itu libur nasional, Ibu. Oh, oke, tanggal merah ya. Iya, betul. LN ini libur nasional, apanya Alpa ini kan sakit. Nah, ini sakit dengan surat dokter, ini izin, ini cuti pribadi, ini cuti normatif. Oke, oke. Oke, jelas, Pak. Mungkin itu saja sih, Pak, yang ingin saya tanyakan. Sudah jelas Siap, Ibu. semuanya. Nanti paling saya, kalau ada pertanyaan atau apa-apa lagi, lewat WhatsApp ya, Pak ya? Siap, Ibu. Oke. Mungkin dari Bapak ada informasi lain yang disampaikan ke saya nggak ya, Pak? Kira-kira atau udah? Kalau saya sih cukup sih, Bu. Mungkin nanti kalau misalkan Ibu pembuatan akun, info ke saya aja sih, Bu.
supaya nanti saya juga bisa monitor kan, misalkan ada kekurangan atau tidak seperti itu. Oke, pembuatan akun untuk masing-masing karyawan maksudnya. Bukan, kan Ibu tadi kan udah saya informasikan untuk pembuatan akun websitenya ya. Oh, oke oke. Iya ya, oke. Nah, nah, nanti kan takutnya kan ketika Ibu sudah buat akun websitenya, Ibu kesulitan nih. Kok karyawannya sudah apa udah scan barcode nggak bisa login, Oke. ya kan? Nah, nanti Ya. kan biar kita bantu cek kekurangan settingnya di mana. Soalnya kan kemarin ada juga udah saya pandu. Nah, ternyata dia salah masukin nomor PIN yang digunakan. Kan ketika setelah scan barcode itu kan ada masukin nomor PIN dan juga kata sandi. Nah, ternyata salah yang dimasukin. Oke. Pak, boleh tahu nggak untuk pelanggan dari Fingerprint.io ini siapa aja Pak ya yang udah pakai? Misalkan perusahaan yang lumayan gitu. Ya, kalau yang sudah berlangganan, pertama itu saya menangani atau bantu support dari PT Bank Mandiri Regional Depok. Tapi dia Oh, hanya menggunakan mesin absensi untuk absensinya, tidak menggunakan aplikasi mobile. oh oke. Nah, dan juga kalau misalkan Ibu pernah dengar itu ada grupnya PT Golden Grid Borneo yang batu bara di mana Sumatera ya. Cuma kan office-nya ada di Pluit. Oh oke. Kalau itu dia menggunakan aplikasi ponsel dan juga mesin absensi. Oh oke. Dan juga saya bantu support juga untuk PT KH Tech. Itu lokasi kantornya ada di Gunung Putri Bogor. Oke. Lalu kalau Iya. yang di Jakarta sendiri itu Kementerian Perhubungan juga pakai Ibu. Tapi dia menggunakan mesin absensi saja, tidak menggunakan Oke. ponsel. Sejauh ini dari mereka belum ada kendala kan ya Pak ya? Maksudnya aman-aman aja kan ya? Ya, kalau untuk kendala sih alhamdulillah masih bisa kita tanganin Bu ya. Paling kendala yang terjadi itu kayak misalkan penarikan data nih, kok penarikan datanya gagal. Itu Oh itu dari biasanya kan mesin ya Pak ya? ada maintenance ya. Biasanya kan ada maintenance. Cuma kan kalau kita nggak dapat laporan kan kita juga nggak tahu kan. Tapi alhamdulillah setelah mereka coba lapor ke kita bantu kendala tersebut sudah selesai. Oke. Oke, itu aja sih Pak Rian. Mungkin nanti dikirimkan ke WhatsApp atau email saya ya Pak ya quotation-nya. Siap Ibu. Oke. Makasih banyak ya Pak untuk waktunya dan penjelasannya. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih sudah diluangkan waktunya untuk menjelaskan produk kami. Dan mohon maaf tadi ada sedikit kendala untuk Iya, mulai meetingnya Ibu ya. nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, tenang aja. Baik, terima kasih ya Pak. Selamat siang Pak. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Selamat siang. Sehat-sehat Ibu.